Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Anggraeni, mahasiswa STIMIK Handayani Makassar, jurusan Sistem Informasi, angkatan 2017. Di sini saya akan memaparkan materi singkat mengenai memori internal, RAM dan ROM. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau storage digunakan untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket, tempat informasi dibaca dan ditulis. Pengertian memori internal. Memori internal adalah memori yang terpasang langsung pada motherboard dan dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Fungsi memori internal: 1. Menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. 2. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau piranti pengingat sekunder. Karakteristik memori internal. 1. Memori internal sering juga disebut sebagai memori primer atau memori utama. 2. Diperlukan oleh CPU untuk diproses eksekusi atau operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU tanpa modul perantara. 3. Kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte atau 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Jenis-jenis memori internal. ROM atau read-only memory. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Berjenis non-volatile artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang walaupun catu datanya dimatikan. Biasa digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. ROM tidak dapat diprogram ulang. Jenis-jenis ROM. Jenis pertama, PROM atau Programmable Read-Only Memory. PROM hanya dapat diprogram satu kali dan tidak dapat diprogram ulang atau dihapus. PROM memberikan kesempatan bagi pemakai untuk mengubah data yang tersimpan secara default. Jenis kedua, EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Jenis ketiga, EEPROM atau Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS.
Selanjutnya yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis, dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Bersifat volatile atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika catu dayanya dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. Modul memori RAM yang umum diperdagangkan berkapasitas 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan 4 GB. Jenis-jenis RAM. Jenis pertama, DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Data yang terkandung di dalamnya harus disegarkan secara berkala oleh CPU agar tidak hilang. Hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori lainnya. Dalam strukturnya, DRAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit, sehingga memiliki kepadatan sangat tinggi. Jenis kedua, SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM adalah jenis RAM atau sejenis memori semikonduktor yang tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi disegarkan atau refresh secara berkala seperti halnya dengan DRAM. Ini juga sekaligus membuatnya memiliki kecepatan lebih tinggi dari DRAM. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu asinkronus dan sinkronus. Itulah tadi pemaparan materi singkat mengenai memori internal RAM dan ROM dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.